ini terjadi pembantaian kurang lebih tahun 97 dan dibantai oleh karyawan si pemilik rumah sendiri. Bener berarti. Lehernya kenapa? Berdarah. Leher Nadia. sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian Aku Tiara Cabi di channel Putri Alfian. By the way, kita lagi di mana sih Kak Tiara? Ini kita lagi di tapi sebelumnya jangan lupa Untuk apa? like, comment, share, and Subscribe. ini aku lanjut ya. Jadi ini itu rumah angker di masih sekitar Jakarta. Tuh, Menurut yang aku baca, rumah ini tuh rumah pembantaian. Dibantai Yang sama? konon katanya itu dibantai oleh karyawan si pemilik rumah ini. Ha-ha. Terus? Nah ini tuh udah lama banget dari sebelum aku lahir, tahun sekitar kurang lebih 1997-an Kak Uti. Jadi gitu sih yang aku baca, yang aku dengar. Gimana menurut Kak Uti? Jadi yang udah diceritain, diinformasikan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah sama Tiara, begitu juga sama informasi yang gue dapat, kalau rumah ini terjadi pembantaian kurang lebih tahun 97 dan dibantai oleh karyawan si pemilik rumah sendiri. Bener berarti ya. Gitu, itu sih informasi yang aku dapat. Nah, balik lagi nih, kenapa gue bisa sampai di sini? Karena gue dan Tiara bersama tim akan berusaha menguak sebuah sejarah sebab dan akibatnya. Betul. Gitu. Jadi kita nanti coba tanya-tanya nih sama Iya. yang di dalam dan bakal kita jelasin juga ke sahabat Putri Alfian yang di rumah Betul. bagaimana ceritanya menurut penglihatan atau atau pandangan gue gitu. Jadi tanpa lama-lama nih, Ayo. ajak sahabat Putri Alfian buat Masuk ke dalam. let's go. Wow. Rumahnya udah hancur, jadi Hancur banget sih. Atas-atasnya rada sedikit membahayakan untuk jatuh ke kepala. Tapi ayo kita lanjut. Nah, di sini nih Kak Uti, apa yang udah Kak Uti rasakan atau Kak Uti lihat nih Kak Uti? Nah, ini kita ada di posisi menuju ruangan keluarga kayaknya. Di depan tadi ada ruang tamu. Kalau dari awal yang gue lihat adalah ada salah satu makhluk, satu makhluk besar tinggi di belakang kita. Kemungkinannya itu adalah Om Gun, cuma gue nggak mau fokus ke situ. Nah, gue udah ngelihat ada kalau gue mau mencoba nge-flashback ke belakang, gue udah melihat ada 5 sosok, ibu, ayah, dan 3 anak perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan. Bungsunya cewek ya. Iya, jadi perempuan, cewek, perempuan, laki-laki. Nah, tapi seperti biasa gue maupun sosok apapun mempunyai kekuatan energinya masing-masing. Dan kalau manusianya mungkin kita belum kenalan nih. Daripada lama-lama nih, gue mau coba ngajak sahabat Putri Alfian buat coba kenalan. Yuk, hati-hati ya guys. Ini banyak paku juga. Banyak kaca dan banyak paku. Ini cukup luas juga ya Kak Uti ya. Iya, jadi kemungkinan besarnya adalah ini dulu ruangan keluarga di sini. Jadi Ruang ini TV gitu ya? ruangan keluarga, ruang TV.
Ini kan taman belakang ya. Mm-mm. Terus ini tangga naik ke atas. Coba kita ke tangga ini. Yuk. Tapi ini udah nggak aman. Nah, sahabat Putri Alfian. Terus. Nah, sahabat Putri Alfian yang di rumah, ini kan ada 2 lantai. Tapi seperti yang sahabat Putri Alfian bisa lihat nih, lihat tangganya. Ini udah nggak aman untuk kita Iya, naikin. tangganya ini sudah nggak memungkinkan. sorry. Soalnya udah mulai panas, udah mulai keliengan, perut udah enak. Nah, tangganya ini nggak mungkin gue dan Tiara untuk naikin lagi karena berbahaya untuk kita berdua. Jadi tetap dong, seperti biasa gue tetap akan berusaha menjelaskan ke sahabat Putri Alfian sedetail mungkin menurut sudut pandang gue gitu. Nah, itu kamar utama, kayak kita kesana deh. Boleh yuk. Sini. Yuk. Ini tuh bekas kamar. Aman juga ya. Taman belakang gitu loh ya. Nah, itu kita ke kamar sebelah. Yuk, boleh. Banyak yang lewat. Ini kamar mandi. Awas banyak beling. Assalamualaikum. Kenapa nih kau ini? Nggak mulai ada yang cerita aja, tapi ini bukan kamar si pemilik sih. Jadi ini Nggak tahu mungkin kamar tamu kali ya. oh iya mungkin. Jadi ini panas banget. Jadi ini bukan kamar si pemilik rumah atau suami istri yang tadi gue lihat. Yuk. Nah, ini ada ruangan lagi, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam karena ya sahabat Putri Alfian di rumah bisa lihat. Iya, ini udah Tidak hancur. memungkinkan. Yuk. Ini apa kamar mandi? Ini kamar mandi. Mau masuk? Enggak bahaya tuh. Apa sih? Yuk kita ke sana. Masih sangat kental dan kencang dari si energi si 5 makhluk ini. Gue udah mulai coba berkomunikasi, tapi dia belum mau menceritakan lebih dalam. Nah, seperti yang tadi udah gue dan Tiara jelaskan ya, Tiara di depan, kemungkinannya ini dibunuh oleh karyawannya sendiri, yang katanya si karyawannya ini sakit hati gitu. Karena di PHK lah ya. Karena di PHK kan, karena pada saat itu terjadi huru hara ya. Iya. Huru hara di tahun 1997. Si pemilik rumah yang saat ini kita lagi singgahi memutuskan untuk memecat beberapa karyawannya. Nggak tahu dia punya perusahaan atau usaha apa. Nah, si karyawannya ini sakit hati, tapi ini logika gue aja nih ya Tiara. Kayaknya nggak mungkin karena PHK gitu sampai rela tega membantai. Menurut gue, yang gue mau cari tahu lebih dalam lagi adalah sebabnya. Kenapa? Kalau cuma karena PHK, menurut gue enggak gitu ya. Pasti ada faktor lain yang membuat beberapa karyawan ini memutuskan untuk membantai rumah mantan bosnya. Berarti mungkin aja ada masalah di luar itu ya kayak. Betul. Itu apa ya? Ini ruangan. Lembab ya. Ini apa ya? Ada panas. Bukan. Enggak, Tiara ngerasain perubahan Iya. apa? Panas aja gitu. Tadi di sana panas, di sini cuaca udah mulai dingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak bisa sih, kita nggak bisa. Oh, ini Itu apa tuh? ada suara. Oh, ini ada kamar belakang, 2 kamar. Cuma nggak mungkin kita untuk sana ya, kayaknya ya. Mungkin itu kamar area apa atau Bisa. Yuk. Aduh. Ini kira-kira ruangan apa ya? Nah, Aduh, udah pusing. menurut gue juga nggak. Gue si makhluk ini sudah mulai mau menceritakan, cuma belum detail. Yang jelas gue ngelihat di atas itu kemungkinannya kayaknya ya, maaf banget nih kalau salah, ada 3 kamar.
Nah, ada satu anak perempuan ya, kan 3 ya? Iya. Perempuan, laki-laki, perempuan. Si perempuannya ini gue nggak tahu ya nomor 1 ataupun nomor 3. Yang jelas salah satu dari anaknya si pemilik rumah ini, yang satu dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam lemari baju. Gila. Wow. Yang laki-lakinya dibiarkan terbaring di tempat tidur di kamar ya. Anak perempuan yang satunya itu posisi ditemukannya di dalam kamar mandi. Ya ampun. Jadi ada kamar mandinya di dalam kamar. Nah dia posisinya kayak nyender di sudut tembok kamar mandi kayak gini. Duduk gitu ya? Posisi duduk, rambutnya panjang kira-kira Duduk. beginilah. Parah sih, udah merinding ini. Aduh, perut gua. Enak ya? Nah, dari sudut pandang yang gue lihat, dari informasi yang gue dapat dari makhluk yang ada, pembantaian terjadi sekitar jam 2 malam atau setengah 3 pagi. Ya berarti kan maksudnya bisa terjadi terbunuh semua karena sedang lelap-lelapnya Iya, ya gitu. benar. Keadaan sedang istirahat, sedang tidur Iya. dari aktivitas seharian lalu dibantai. Aduh. Dan kalau karyawan kan kemungkinannya sudah tahu ya, maksudnya masuknya lewat mana. Ruangan-ruangannya di mana aja. Nah, ada jam jalan ya. Iya. Dah posisinya itu si bapak ini postur tubuhnya nggak gitu tinggi, kira-kira nih segini gue. Pada saat itu, pada zaman itu rambutnya sudah mulai agak memutih. Dia mengakui bahwa si istrinya ini cerewet dan dia sendiri dikenal galak. Jadi kemungkinan perpisahan antara bos dan karyawan ini secara tidak baik. Maka pada saat itu jadi yang ngebantai, kalau dari sudut pandang gue nggak cuma 1 orang, ada beberapa orang yang menyelinap, mungkin sekitar 4 atau 5 orang, sama-sama mantan karyawannya. Iya. Lalu dibantailah dengan rasa sakit hati sepertinya nih yang aku lihat ya Tiara, dari omongan si bapak pemilik rumah ini, cara memecat karyawannya secara tidak baik. Kasar gitu ya. Iya, bahasanya kasar. Terjadilah mungkin pembantaian atau rasa sakit hati gitu. Merinding banget. Panas, kayaknya kita pindah sebelah situ. Boleh? Boleh, yuk. Yuk. Iya, jadi sebenarnya kita dan tim dari tadi mendengar suara-suara dari lantai atas ya Kak Uti Iya. ya. Cuma karena kita Suara lagi. Nah, gue tadi udah sempat ngomong ya, Wi, bahwa dari pertama gue masuk, gue merasakan beberapa titik energi yang kuat. Yang paling kuat adalah di atas, karena kemungkinan 3 anak, ibu dan ayahnya mungkin dihabiskan di atas. Tapi seperti yang sudah gue jelaskan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah, bahwa tidak memungkinkan untuk gue dan Tiara naik ke atas. Iya, benar banget. Nah, saat ini si bapak ini masih berada terus di atas, tapi masih tetap bisa komunikasi sama gue. Cuma gue ngelihat salah satu anak perempuannya yang di kamar mandi ini menangis. Kayak di kamar mandi ini si kakak deh. Si kakak ya. Si kakak deh, kakak yang yang nomor paling 1. pertama. Iya. Dengar nggak? Iya. Panas banget. Tapi gue mau coba tanya kenapa sih si kakak ini gitu, karena dia menangis. Di atas. Emang dia minta kita naik, cuma Iya. nggak bisa. sama sekali nggak bisa. Hingga tadi gue bilang gue mau coba komunikasi sama, ada yang jalan ya? Oh, kepalaku udah mulai sakit. Kamu sakit kepala? Aman kan? Aman.
gue mau coba itu ya yang tadi gue udah bilang. Gue mau tanya sama si kakak, kenapa sih kakak nangis gitu. Jadi Kauti lagi mencoba untuk berinteraksi dengan kakak anak pertama yang perempuan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang lemes banget badannya. Assalamualaikum. Hei kakak. Halo. Kenapa? Mau kemana? Pelan-pelan jalannya pelan-pelan. Apa ini badannya? Oh. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak. Enggak kenapa? Hai, ini kakak ya? Nadia. Oh, Nadia. Kamu namanya Nadia? Nadia, halo Nadia. Nadia kenapa ngeliatin ke tangga melulu? Nadia bisa cerita Nadia. Kamu kenapa? Yuk cerita yuk. Nadia, cerita yuk. Ya, kenapa Nadia? Nadia kenapa? Kasihan Tata. Nadia kasihan Tata. Tata adik Nadia yang laki-laki ya? Oh, yang perempuan. yang Adik kecil. Kenapa Tata? Kenapa Nadia? Tata masih kecil. Tata masih kecil. Terus kenapa lagi? Lehernya kenapa? Berdarah. Leher Nadia. sakit. Pakai pisau. Oh my god. Aduh, aku tuh kayak paling gak kuat kalau udah ngomong. Nadia, nama adik Nadia yang kedua yang laki-laki siapa namanya? Dana. Oke. Nadia mau cerita apa lagi nih sama kita semua nih? Malam-malam. Nadia lihat. Nadia tahu. Ada yang datang. Terus Nadia ngapain tuh? Takut. Terus Nadia dengar. Ibu Nadia teriak. Oke, terus dan dia makin takut. Nadia makin takut. Terus dia masuk ke kamar Nadia. Terus dia masuk ke kamar Nadia. Empat orang. orang. Laki-laki semua. Oke. Pakai jaket hitam. Oh iya, terus Nadia sebelumnya kenal nggak sama 4 orang laki-laki ini? temennya papa, temennya ayah atau pakai topeng? Mereka pakai topeng. Terus Nadia berontak nggak? Kaki Nadia dipegang. Terus Leher Nadia diluka. Astagfirullah. Tapi Nadia masih sempat dengar teriakan Tata.
Nadia dengar Mm-mm. Tata teriak, Mm-mm. tapi orang-orang itu ketawa. Nadia mau nolongin, cuma Nadia udah nggak bisa ya. Nadia dengar, Iya, Nadia dengar. Nadia lemas. Tata teriak. Tata teriak. Ya Allah. Kenapa Nadia? Nadia sayang banget sama Tata ya. Sama Dana juga sayang ya. Terus dia mau cerita apa lagi? Tata ada di atas. Tata ada di atas. Bisa diajak ke sini nggak? Iya, diajak ke sini biar bisa ngobrol sama Kak Putri. Iya. Nadia duduk takut. Nadia duduk takut, iya. Nadia lihat ibu, Nadia lihat ibu, bapak, geletak di kamar. Mm-mm. Bapak di bawah, Mm-mm. ibu di atas. Mm-mm. Nadia dengar suara Tata teriak. Tata sakit. Iya. Iya, iya. Kita dengar suara. Kawi dengar? Iya. Kalian gak mau ke atas? Nggak bisa Nadia. Itunya tangganya udah nggak aman kalau kita naik. Nadia panggil aja ya. Tata, Dana, Ibu, Bapak. Ya. Nadia umurnya berapa tahun? Lupa. Tata di atas ya. Iya, Tata ada di atas. Paku. Udah. Bisa. Panas. Sedih banget ternyata. Apa ceritanya gimana? Ya ceritanya itu Nadia sebenarnya tuh udah dengar. Nadia pamit ke atas. Oh iya, Terus Nadia udah dengar itu ada suara-suara. Pertama ibunya teriak. Nadia tuh ketakutan kan. Terus ada yang di Iya. atas. tadi juga ada. Terus Terus begitu ada yang masuk ke kamar Nadia, ada 4 orang. Kaki Nadia dipegang, terus lehernya dilukain katanya. Itu di apa tuh? Bu? oh tapi posisi di pinggir sini ya? Iya, di pinggir sebelah kanan. Terus Iya, terus Nadia sedih ngedenger teriakan Tata. oh Adik paling kecilnya. jadi yang perempuan Nadia Dana, Tata. gitu. Jadi yang disedihin sama Nadia dan yang mau disampaikan sama Nadia Tata. adalah dia mendengar Jeritan jeritan Tata. Dan- Mungkin gini, mereka kan perempuan cuma berdua ya. Terus si Tata ini kan masih kecil pada saat itu gitu. Mungkin yang paling sampai sekarang hal yang nggak bisa dilupain sama Nadia adalah detik-detik sebelum Nadia pada akhirnya pergi. Nadia masih sempat mendengar jeritan dari seorang adik perempuan yang sangat dia cintai, yang sangat dia Sayang. Din turun ya. Iya. Tuh. Tapi boleh nggak sih? Apa tuh? Gue kan ngelihat. Dari tadi. Nah, gini loh. Maksud dan tujuan gue datang ke sini adalah memang gue berusaha menguak sejarah atau sebab akibat yang sudah gue jelaskan atau
Iya. Atau Nadia bantu jelaskan ke sahabat Putri Alfian di rumah. Iya. Tapi informasi yang gue dengar dari beberapa warga sekitar adalah warga sekitar juga sering mendengar suara, juga sering sesekali mereka menampakkan wujud. Ada yang turun lagi guys. Ya suara. Tadi sih katanya nih Nadia ngajak kita ke atas. Aduh bahaya. Iya, buat makanya aku, udah bahaya. buat kita. Tata di atas, Nah. di atas. Gue mungkin gitu, nggak banyak hal yang bisa gue bantu. Tapi jadi kalau Nadia ini gue akuin, kalau dari penglihatan gue mungkin ini anak ketika meninggalnya sudah akil balik ya, sudah di atas 17 tahun, dan kalau perempuan sudah datang bulan setiap bulan dan otomatis dia berarti sudah dewasa. Nah kalau si Tata ini yang paling bontot ini masih terlalu kecil gitu. Dan kalau memang gue bisa dan gue ingin mencoba untuk narik si Tata kembali ke tempat yang lebih baik, gue mau mencoba untuk bantu Tata atau adik dari Nadia yang terakhir. Bantu kasihan. Suara dari tadi ya nggak berhenti. Iya, Awas, dari awas. atas. Tuh, gede banget cuy. Wih, takut nggak? Aduh. Ini gue nggak mau makan waktu panjang-panjang di sini. Gue mau coba narik Tata sebentar. Gue minta doa dari sahabat Putri Alfian di rumah yang nonton ini. Semoga gue masih bisa ngebantu Tata atau narik Tata ke tempat yang lebih baik, dan ngebantu warga sekitar yang mengeluhkan keadaan bahwa sering mendengar suara ataupun mewujudkan ya sosok putih gitu, sosok perempuan putih. Betul dong. Iya. Nah, seperti yang gue udah jelaskan ya, gue mau mencoba membantu Tata untuk ke tempat yang lebih baik. Tapi di sini seperti yang sahabat Putri Alfian bisa lihat, Ini nggak memungkinkan. nggak memungkinkan gue untuk di sini. Jadi gue mau ngajak sahabat Putri Alfian untuk kembali ke depan. Yuk. Bismillah. Kayaknya agak aman di sini deh. Iya. Beberapa piala gitu. Nah, ini ruangan pertama kali kalau kita masuk. Ini juga sepertinya tadi pintu utama ya. Ruangan pertama yang bakal kita temuin begitu masuk. Dan gue coba mau bantu Tata sebentar. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, udah. Gue nggak tahu gimana, yang jelas gue udah berusaha untuk bantu Tata dan berusaha untuk menghadang. Ada yang nangis tadi di sana. Menghadang makhluk-makhluk yang telah singgah di sini untuk mengganggu warga sekitar. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa gue jelasin, dan Nadia juga sudah berusaha menjelaskan langsung ke sahabat Putri Alfian yang di rumah ya, bahwa kejadiannya adalah seperti yang sudah dijelaskan gitu. Nadia, iya. Seperti yang sudah dijelaskan Nadia. Apa yang terjadi pada saat tag, apapun makhluk yang masuk ke dalam tubuh gue mencoba menjelaskan, itu betul-betul di luar bawah alam sadar gue, betul-betul di luar kontrol, dan gue tidak bisa mengendalikan itu.
Dan gue juga mau menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah tanpa bosan-bosan nih Tiara, bahwa apa yang Nadia atau gue jelaskan tentang Betul. rumah yang berada di ibu kota Jakarta. yang katanya bekas pembantaian tahun Iya, 1997, berusaha gue kuak sebab dan akibatnya atau sejarahnya. Sesuai dengan penjelasan tadi, gue tidak memaksa sahabat Putri Alfian yang di rumah untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena gue Tiara bersama tim kesini hanya mencoba menguak sejarah, sebab dan akibatnya. Betul banget. Kalau gitu hanya itu gue dan Tiara yang bisa gue jelaskan. Kalau gitu gue Putri Alfian. Aku Tiara Cabi. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.